harus ditanya dong. Masa sudah besar cuma keluyuran terus? Suatu hari di Kampung Cipa. Burin, lihat tuh, ada gadis lewat. Cantik-cantik begini, kira-kira kapan dia mulai kerja ya? Baru juga lewat, Bu Cipa. Kok sudah ditanya soal kerja? Ya harus ditanya dong. Masa sudah besar cuma keluyuran terus? Ibu ini memang paling cepat kalau urusan kehidupan orang. Loh, aku kan cuma perhatian. Daripada nanti dia kebanyakan santai. Sudahlah, Bu. Saya sudah hafal. Pagi-pagi belum sarapan pun, Ibu sudah sibuk mengurus hidup orang. Jangan salah, Bu Rin. Aku begini karena peduli sama warga Kampung Cipa. Peduli boleh, Bu. Tapi jangan sampai yang punya hidup malah lebih pusing daripada Ibu. Kamu ini. Nanti kalau ada kabar baru, pasti kamu juga yang pertama cerita ke aku. Kalau kabar bagus sih boleh. Tapi jangan sampai Ibu yang menciptakan kabarnya. Beberapa hari kemudian, Bu Cipa bertemu gadis yang sama. Kali ini, gadis itu sudah bekerja. Kamu sekarang sudah kerja. Lumayan juga, akhirnya punya pekerjaan. Iya, Bu. Alhamdulillah, saya dapat pekerjaan. Kerja di mana? Jangan bilang cuma kerja biasa-biasa saja. Di sebuah toko, Bu. Saya senang bisa membantu keluarga. Toko, pantas saja. Ibu kira kamu sudah dapat pekerjaan bagus. Memang belum besar, Bu, tapi saya bersyukur. Kalau udah kerja, sekarang tinggal mikirin menikah. Jangan sampai keburu tua. Saya punya rencana sendiri, Bu. Jangan terlalu pilih-pilih. Dengan pekerjaan seperti itu, memang mau mencari pasangan seperti apa? Aduh, nanti kalau sudah tua malah susah dapet jodoh, baru menyesal. Gadis itu menunduk dan menahan kesedihan. Padahal, di balik senyumnya, ia sedang berjuang keras membangun hidupnya sendiri. Kata-kata Bu Cipa membuatnya merasa bahwa apapun yang ia lakukan selalu dianggap kurang. Bu Rina, anakmu sekarang kerja di mana? Kayaknya sudah lama nggak pernah dengar kabarnya. Masih kerja, Bu. Dia sedang fokus sama pekerjaannya dulu. Oh, begitu. Saya kira sudah dapat kerja yang mapan. Soalnya umurnya kan sudah bukan anak-anak lagi. Yang penting dia nyaman dan bertanggung jawab sama pekerjaannya, Bu. Tapi kalau cuma kerja terus, kapan menikahnya? Masa teman-teman seumurannya sudah berkeluarga, dia masih sendiri? Jodoh itu kan nggak bisa dipaksakan, Bu Cipa. Saya juga nggak mau menekan anak. Ya ampun, kalau terlalu pilih-pilih memang susah, Bu. Jangan-jangan dia merasa belum ada yang pantas buat dia. Saya rasa dia bukan pilih-pilih. Dia cuma belum bertemu orang yang cocok. Kalau begitu, jangan terlalu dibanggakan pekerjaannya. Punya pekerjaan bagus tapi belum menikah juga percuma kan? Saya tidak pernah menganggap pernikahan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, Bu. Yang penting anak saya hidup baik dan tidak merugikan orang lain. Bu Rina mulai merasa tersinggung karena Bu Cipa terus membandingkan anaknya dengan orang lain. Namun, Bu Rina memilih diam daripada memperpanjang masalah. Kalian tahu nggak? Sari sekarang sudah dapat pekerjaan baru loh. Serius, Bu? Kerjanya di mana? Di perusahaan bagus. Gajinya juga lumayan besar. Aku bangga banget punya anak seperti Sari. Wah, hebat ya. Berarti Sari memang rajin dan pantas dapat pekerjaan itu. Iya dong. Dari dulu saya selalu bilang, anak saya itu beda. Makanya sekarang hasilnya kelihatan. Baguslah, Bu. Yang penting Sari tetap rendah hati dan bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Sejak Sari mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, Bu Cipa semakin bangga.
Namun kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menceritakan keberhasilan Sari kepada tetangga. Bagi Bu Cipa, keberhasilan anaknya bukan lagi sekedar kebahagiaan, tetapi menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Tanpa disadari, kesombongannya mulai membuat beberapa tetangga merasa tidak nyaman. Sejak Sari menikah dengan pria yang berasal dari keluarga berada, Bu Cipa semakin merasa bangga. Di depan Sari, ia tak henti-hentinya memuji keberhasilan anaknya. Sari, ibu bangga sekali sama kamu. Kamu menikah tepat waktu, nggak seperti anak-anak sekarang yang terlalu banyak memilih. Iya, Bu. Aku juga bersyukur bisa bertemu dengan orang yang baik dan cocok denganku. Bukan cuma baik, keluarga suamimu juga berada. Ibu senang sekali melihat kamu sekarang hidup berkecukupan. Yang penting kami saling menghargai, Bu. Soal harta itu nomor 2. Benar, tapi kamu juga beruntung. Menikah di usia yang tepat dan dapat suami dari keluarga kaya. Ibu benar-benar puas melihat pilihanmu. Semoga rumah tanggaku selalu baik-baik saja dan ibu juga ikut bahagia. Bu Cipa semakin percaya diri. Dalam hatinya, ia sudah membayangkan bagaimana nanti ia akan membanggakan pernikahan Sari di depan Bu Rina, seolah keberhasilan menikah dengan orang kaya adalah sebuah kemenangan. Bu Rina, akhirnya Sari sudah menikah. Saya bangga sekali, dia nggak banyak pilih-pilih pasangan seperti anak-anak zaman sekarang. Wah, selamat ya Bu Cipa. Yang penting Sari sudah menemukan pasangan yang cocok. Iya, tapi saya heran sama anak ibu. Katanya masih pilih-pilih pasangan. Kalau terlalu banyak pertimbangan, nanti malah keduluan orang lain. Saya nggak mau memaksa anak saya, Bu. Saya percaya dia lebih tahu kapan dirinya siap menikah. Bu Cipa pulang dengan perasaan puas. Ia merasa sudah menunjukkan bahwa anaknya lebih unggul karena menikah lebih dulu. Namun kesombongan sering membuat seseorang lupa bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Bu Ana, dengar-dengar Sari sekarang hamil ya? Padahal baru beberapa bulan menikah. Iya, aku juga dengar. Kalau dihitung-hitung dari waktu pernikahannya, kok rasanya terlalu cepat. Nah, itu yang bikin warga mulai curiga. Jangan-jangan sebelum menikah Sari memang sudah hamil. Waduh, jangan keras-keras. Kalau benar, berarti selama ini Bu Cipa yang bilang Sari menikah tepat waktu. Iya, bahkan Bu Cipa sering membanggakan Sari karena katanya anaknya pintar memilih pasangan. Kalau kabar itu benar, berarti alasan mereka buru-buru menikah mulai jelas. Sudah, jangan gosip di sini. Kalian jangan sembarangan membicarakan anak saya. Loh, Bu Cipa, kami cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa apanya? Saya dengar sendiri kalian membicarakan Sari. Kalau kalian tidak tahu kebenarannya, jangan asal bicara. Sari sudah menikah, itu yang penting. Bu Cipa berusaha menutup pembicaraan itu. Namun, semakin ia marah dan menghindar, rasa penasaran warga justru semakin besar. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kabar tentang kehamilan Sari sebelum menikah memang benar? Sari, ibu benar-benar cemas. Kabar kamu hamil sebelum menikah sudah mulai tersebar ke seluruh desa. Aku juga takut, Bu. Tadi ada beberapa orang yang melihatku lalu berbisik-bisik. Ibu malu sekali. Selama ini, ibu sudah membanggakan pernikahanmu di depan banyak orang. Maaf, Bu. Aku tahu Ibu kecewa. Tapi sekarang aku cuma ingin menjalani semuanya dan bertanggung jawab. Sekarang, semua orang pasti membicarakan keluarga kita. Ibu nggak tahu harus menjawab apa kalau ada yang bertanya. Sejak kabar itu menyebar ke seluruh desa, Bu Cipa semakin cemas. Ia takut Sari menjadi bahan pembicaraan warga. Karena itu, Bu Cipa meminta Sari untuk sementara tidak keluar rumah sampai keadaan sedikit mereda. Bu Cipa duduk sendirian dan mengingat semua perkataannya kepada warga yang selalu dia ejek. Kini semua masalah itu terasa seperti kembali kepadanya. Bu Cipa, saya datang bukan untuk membicarakan kabar tentang Sari.
Saya justru ingin memberi dukungan. Ibu jangan terlalu memikirkan omongan warga. Terima kasih Bu Rina. Saya malu sekali. Sama ini saya terlalu sering membanggakan Sari di depan ibu. Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Setiap keluarga pasti punya masalah dan kesalahannya masing-masing. Saya jadi sadar, Bu. Dulu saya sering merasa keluarga saya lebih baik daripada keluarga orang lain. Sekarang, saya justru merasakan sendiri bagaimana sakitnya ketika keluarga menjadi bahan pembicaraan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang penting, sekarang Bu Cipa mendampingi Sari dan mengajaknya menghadapi masalah ini dengan jujur. Bu Rina, saya benar-benar minta maaf. Saya pernah membandingkan Sari dengan anak ibu dan merasa lebih hebat. Ternyata, saya yang harus belajar banyak dari ibu. Untuk pertama kalinya, Bu Cipa menyadari bahwa kebanggaan yang berlebihan bisa membuat seseorang lupa untuk menghargai orang lain. Dukungan Bu Rina membuat hatinya sedikit lega. Ia pun bertekad untuk berhenti membandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain dan belajar menerima kenyataan dengan lebih rendah hati. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak, Bu Cipa. Jangan terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain, karena kita tidak pernah tahu masalah apa yang sedang mereka sembunyikan.